bayar lebih untuk jasa packing demi keamanan barang itu. Ayah bunda, mereka itu bukan benda, bukan barang. Mereka punya hati, punya perasaan. Mereka butuh diajak ngobrol, mereka perlu diajak diskusi. Apa kendalanya? Apa masalahnya? Karena pada saat mereka terlahir ke dunia ini, mereka bersih. Mereka tidak bermasalah. Siapa yang menjadikan skala besar mereka seperti ini? Kalau kita menganggap anak kita masih banyak kekurangan, maka ayah bunda gak usah salahin siapa-siapa. Kita gak usah salahin sekolah, gak usah salahin Pak Iwan. Karena saya tidak merasa melahirkan anak bapak ibu. Karena saya bapak-bapak itu gak mungkin melahirkan. Pada hakikatnya sekolah adalah partner. Dia tempat kita kolaborasi. Pendidikan sejatinya ada di rumah. Kita teringat bagaimana Luqman itu. Nasihat Luqman terhadap anaknya. Ya bunaya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Nasihat takwa yang pertama kali disampaikan oleh Luqman terhadap anaknya, jangan menyebutkan Allah, karena itu adalah fondasi akidah. Tapi yang terjadi sekarang apa ya bunda? Dari kecil kita sibuk mengkhawatirkan anak kita gak bisa calistu. Begitu galaunya para orang tua. Tapi kita tidak pernah mengkhawatirkan apakah nilai-nilai tauhid sudah kita tanamkan sejak mereka kecil. Karena itulah yang akan menjadi fondasi mereka. Saya nggak kebayang mereka akan meninggalkan semata yang ketika mereka ketahuan gitu, berbuat salah gitu, kita panggil, kita nasihatin, kita coba cincai, gimana nih perlu nggak orang tuanya dikasih tahu, wah jangan dulu, oke. Karena seharusnya mereka berani berbicara apapun yang mereka lakukan terhadap ayah bundanya. Kenapa itu bisa terjadi? Jangan salahkan anak kita. Saya nggak kebayang mereka kuliah hari ini. Mereka sudah Allah berikan kemudahan menghafal Al-Quran. Di Sumatera, SMA jenjang SMA di JSIP itu targetnya lulus SMA minimal KKM-nya juga, SKN-nya 3 juz. Ayah bunda pastikan jangan pernah dimarahi ya, datang-datang terus membanding-bandingkan gitu ya. Kok teman kamu mah? Kita kebayang ayah bunda bagaimana mengikuti mereka tasmi juz 30, berusaha mengikuti dengan terbata-bata. Mungkin bagi kita yang pernah menghafal, terus kita gak pernah mengulang, gak pernah menjaga, apa yang terjadi? Kita sulit kan? Kita coba buka lagi. Gak masalah itu yang harus kita lakukan. Terus bagaimana nasib mereka? Ini adalah hari terakhir mereka bersama guru Quran. Hari terakhir mereka di sekolah ada program interaksi dengan Quran. Saya berharap, kami berharap, yayasan berharap, ayah bundalah yang bertanggung jawab kembali memastikan mereka tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Yang sudah memiliki hafalan 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, sampai berapa katanya? Ada yang 10 juz? Ini bukan perkara mudah ya bunda. Kita boleh bersyukur, harus dinikmat gitu. Ada rasa bangga, tapi tolong direm bangganya. Karena tanggung jawab mereka harus menjaga, termasuk kita. Dengan keterbatasan kita sebagai orang tua, tidak memiliki hafalan yang banyak, maka gimana caranya berkolaborasi dengan mereka? Yuk ngobrol, bikin komitmen bersama. Gimana caranya? Itu yang harus dikhawatirkan tuh, biar Al-Quran gak hilang. Dia menjadi syafaat, dia akan menjadi hujah, dia akan menjadi penolong. Bahkan ada juga kalau kita baca sama-sama hadis ini, siapa yang hafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Tugas mereka tidak selesai dengan cukup menghafal, menjaganya, memastikan mereka mengkaji dan mengamalkan bagaimana Al-Quran hidup pada mereka.
Maka itu gak bisa juga ayah bunda lantas menuntut mereka, kita kan udah menghafal, gimana sih udah hafal Quran, tapi susah sholat masih. Kembali ke kita ayah bunda, bagaimana kita membesarkan mereka dari pada saat mereka lahir sampai sebesar ini. Kalaupun ada pengasuhan yang mungkin terlewat, peran ayahnya mungkin hilang, padahal di Al-Quran ada 14 ayat, 14 surat yang menceritakan bagaimana komunikasi ayah dengan anak. Ayah loh, ibu hanya berapa? Hanya 2, dan orang tua itu hanya satu surat. Artinya sebenarnya tanggung jawab bagaimana membuat komitmen bersama dengan ini peran ayah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami kembali titipkan, gitu. Seperti halnya ayah bunda dulu menitipkan. Walaupun saya nggak terlalu suka dengan bahasa menitipkan, seolah-olah mereka adalah barang. Kita kembalikan pendidikan sepenuhnya. Kalaupun ayah bunda masih membutuhkan kolaborasi dengan kita, berkabarlah. Pak Iwan juga bukan berwasiat ya kayak mau meninggal gitu. Pak Iwan juga berpesan pada kalian. Dunia kampus itu bukan dunia yang sederhana. Mungkin kalian punya banyak beban. Saya sangat paham bagaimana orang tua, karena saya juga orang tua. Kadang kita ingin merealisasikan cita-cita kita yang terwujud pada masa kita muda. Nah, saya punya anak nih. Gimana caranya dia harus jadi ini? Karena dulu saya nggak jadi. Ayah bunda, beban mereka itu sudah banyak. Faktanya, tantangan yang dihadapi oleh mereka dunia nyata ini, dunia yang begitu kejam gak sih? Kehidupan ini, dunia kampus yang begitu ngeri, ya, ngeri sedap. Ayah bunda bisa nanya, wali kelas ada nggak wali kelas di kampus? Bu Bella nggak ada. Terus kalau mereka ada kendala, terus kita berkabar, ayah bunda tolong login, nggak ada, bisa. Mereka pure mandiri. Terus gimana ayah bunda? Kekhawatiran kita. Ingat, mereka milik siapa? Milik Allah. Karena dulu kita meminta kehadiran mereka, maka pada saat kita melepas mereka dan kita sulit menjangkau mereka 24 jam, maka tidak ada cara yang terbaik selain menitipkan kembali pada Allah yang memiliki mereka. Pada akhirnya ayah bunda kita tutup mata. Ya Allah, bismillah, saya sudah ngajak ngobrol, kata ayahnya, sudah bikin diskusi. Ingat diskusi ya. Obrolan itu kisah Luqman dengan anaknya, itu kisah kisah Luqman, bagaimana kisah Ibrahim, Yusuf, itu semuanya dialog, bukan instruksi. Tolong ayah bunda pola komunikasi dengan anak-anak kita dialog, ngobrol, dengerin. Jadilah pendengar setia dulu. Kalaupun ada sesuatu yang butuh diarahkan, diluruskan, baru kita berbicara. Setelah itu kita lakukan, ya sudah. Emang terus kita mau pindah juga, ngekos bareng. Udah deh, saya ngekos karena anak saya di Malang, jauh, di Malang gak ada saudara. Terus kalau punya saudara kita titipin, di neneknya, di uangnya, di bibinya, saking khawatirnya kita. Itu yang sering kita lakukan. Dan kita sering melupakan menitipkan mereka sama Allah. Maka bunda, apapun yang terjadi pada perjalanan estafeta kehidupan mereka di dunia kampus, kalaupun bisa jadi kampus yang mereka tuju, jurusan yang mereka miliki pada akhirnya tidak sejalan dengan keinginan kita ingat ayah bunda, Allah itu tahu yang terbaik untuk hambanya. Kita menganggap ini baik, belum tentu. Maka kita yakin apapun yang terjadi pada kehidupan kita dan anak kita, itulah yang terbaik. Harta sekalipun sesuatu yang menyakitkan dan merusak, mereka harus melewati fase itu dulu, fase hancur dalam hidupnya, fase terpuruk dalam hidupnya. Terus kehadiran kita apa? Menjadi sandaran untuk mereka, menjadi tiang di mana mereka bisa tetap tegak berdiri di tengah gempuran permasalahan yang mereka hadapi.
Bukan lantas kita ikut-ikutan menyerang mereka, menjustifikasi mereka, menyalahkan mereka. Harusnya dia. Padahal dia tumbuh seperti ini karena kita juga punya kekurangan dalam mendidik, mengasuh mereka. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, seluruh sahabat semata kelas 12, Pak Yon sangat berharap. Betul, kita sangat berbangga ketika kalian sukses di dunia. Tapi ingat, yang bisa menghantarkan, menjaga orang tua kalian, ngangkat orang tua kalian dari neraka Allah, ya kalian. Kalaulah ada pengasuhan yang mungkin kalian nilai, saya nggak suka diperlakukan kayak gini sama orang tua saya, maafkan. Kalaulah sulit mengungkapkan, maafkan. Mengadu sama Allah, saya maafkan. Pun dengan ayah bunda, kalau merasa selama kecil sering ninggalin, gitu, anak ini punya ayah, punya ibu, tapi seolah nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak yatim, nggak piatu, tapi faktanya dan kehidupannya yatim piatu, dibesarkan oleh pengasuh. Ini saya sedang nyindir diri saya, gitu. Astagfirullah. Maka ayah bunda gak ada salahnya kita memperbaiki, meminta maaf, karena mereka tumbuh seperti ini, kelalaian kita. Pun dengan kalian, orang tua adalah orang tua yang dia harus dihormati, karena surganya ada pada mereka, ridhonya, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kalaupun kalian terpaksa harus mengikuti apa yang orang tua inginkan, karena orang tua sudah banyak kajian, sudah banyak analisa, jalani, bismillah. Selama orang tua ridho, apa yang menjadi beban kalian, kalau kalian terima, kembalikan sama Allah, ikhlas, Allah akan berikan kemudahan. Yakin. Tapi pas saya harus kalau ngitung-ngitung itu berat. Kalau ngapal-ngapal itu saya agak kuat, pas saya senangnya ini. Jalani. Karena pada akhirnya kehidupan itu kadang tidak sejalan dengan yang kita inginkan. Ingat, kalau itu yang takdir yang sedang kita jalani, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kalau sudah baik menurut Allah, maka tidak ada yang sesuatu yang harus kita khawatirkan. Jangan. Insya Allah, Allah akan kasih kesuksesan buat kalian. Bagi ayah bunda, kalaupun anaknya banyak mengecewakan, ajak ngobrol, ada kendala, minta sama Allah. Yang terakhir, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami dari sekolah mohon maaf ya, kalau sekiranya dalam membimbing mereka berkaitan dengan Al-Quran banyak kekurangan, banyak targetan-targetan yang tidak tercapai, dan kami berharap gitu, ayah bunda bisa memanfaatkan mereka ini gitu, di rumah dijadikan imam gitu, kan. Ini selagi momentum Ramadan gitu, boleh sekali-kali Ramadan sholat isya terus tarawihnya di rumah, nggak apa-apa gitu, biar anaknya kalau di masjid kan bisa ngebuat gitu, kan. Aduh, sudah baca tabat, sudah masuk ke ayat Allah tabat, udah senang tuh ya, bener lagi, beres. Nah, minta mereka jadi imam, atau mungkin jam mulai ya, bangun jam 3 sebelum, taruhlah setengah jam sebelum menyiapkan sahur, sholat dulu yuk, nanti yang imamnya. Atau ayah bunda ketika perjalanan, gitu ya, minta ngecek gitu, kita punya hafalan, misalkan dari surat, misalnya nggak sampai 31 juz sih, gitu ya. Terus kita lupa gitu, nggak apa-apa minta anak kita mengkoreksi. Ayah bunda saya juga melakukan hal yang sama. Saya nggak malu itu ketika misalnya anak saya mengkoreksi kalau saya salah, gitu ya. Karena jujur, gitu, kalau kalian tidak menjaga, gitu, ayah bunda kita punya hafalan, gitu ya. Kalau nggak diulang-ulang, itu hilang. Gitu. Kenapa Al-Fatihah nggak pernah salah, nggak pernah lupa, walaupun kita sambil baca, gitu ya. Karena sering terulang. Gitu. Nah, maka hidupkan rumah kita dengan Al-Quran. Punya anak yang sudah punya hafalan, ya berdayakan di rumah. Percayakan mereka untuk memimpin. Ayah jangan gengsi. Karena saya kan ayah pemimpin di keluarga, terus malu sama anaknya, nggak usah malu. Walaupun itu menjadi tamparan ya gitu. Misalnya anak-anak kita jujur 30 belum hafal gitu. Hafal tapi banyak yang lupa gitu. Ya nggak usah malu, nggak apa-apa, itu menjadi tamparan gitu.